NIM 2323130134, Prodi Ekonomi Syariah kelas 2E. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa Mamluk. Ekonomi Islam pada masa dinasti Mamluk. Dinasti Mamluk berdiri setelah jatuhnya Daulah Abbasiyah akibat serbuan bangsa Mongol. Dinasti Mamluk berhasil menjadi penyelamat keagungan dan kejayaan peradaban Islam dengan melahirkan berbagai kemajuan di berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang ekonomi. Meskipun dinasti Mamluk dalam perjalanannya menghadapi 3 ancaman langsung, yaitu bangsa Mongol, tentara Salib, dan Ottoman. Namun, Sultan Mamluk berhasil menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dengan berbagai kebijakan perekonomian yang tepat dan baik, sehingga dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Berkat kuatnya perekonomian dinasti Mamluk yang mampu membangun bangunan yang indah dan megah. Ada 6 faktor utama yang mendorong kemajuan ekonomi pada masa dinasti Mamluk. Yang pertama, sistem pemerintahannya adalah oligarki militer dan bukan monarki yang membangun rasa keadilan, solidaritas, dan profesionalisme di kalangan Mamluk. Yang kedua, apresiasi terhadap ilmuwan dan akademisi pada masa dinasti Mamluk. Ilmuwan dan akademisi dibayar langsung dari istana. Yang ketiga, menjalin hubungan dagang dengan luar negeri. Keempat, kebijakan pasar bebas bagi petani. Yang kelima, ketahanan angkatan laut. Yang keenam, efektivitas penggunaan harta wakaf. Faktor kemunduran ekonomi dan runtuhnya dinasti Mamluk. 1. Krisis ekonomi pada masa dinasti Mamluk sering terjadi ketidakstabilan sistem moneter yang berujung pada krisis ekonomi. Akibatnya berdampak buruk terhadap daya beli masyarakat dan kegiatan perekonomian, mulai dari peminjaman, tabungan dan investasi, perdagangan, produksi dan konsumsi, pertukaran dan distribusi, dan lain-lain. 2. Gaya hidup para penguasa. Gaya hidup para penguasa berkontribusi besar terhadap keterpurukan ekonomi dinasti Mamluk. Sultan Nasir pada masa pemerintahannya menikmati gaya hidup yang lincah dan menghambur-hamburkan kekayaan. Korupsi dan monopoli ekonomi. Korupsi dan monopoli ekonomi dilakukan para sultan dalam mengelola pembangunan. Sultan Al-Aziz Yusuf bin Bersibai melarang impor rempah-rempah dari India, meskipun dinasti Mamluk merupakan importir lada yang sangat dibutuhkan. Sebelum harganya naik, ia monopoli stok rempah-rempah yang ada lalu menjualnya ke konsumen dengan harga cabai yang sangat tinggi. 4. Serangan bangsa lain. Serangan terhadap dinasti Mamluk tidak hanya bersumber dari dalam tetapi juga dari luar. Serangan dari luar datang dari Turki, Ottoman, tentara Salib, Portugis yang melarang dan mengganggu jalur perdagangan Mamluk di Laut Mediterania, serta musuh lama tentara Mongol yang ingin kembali menguasai wilayah dinasti Mamluk. Sultan Philip Kahiti menyatakan bahwa faktor yang paling dominan melemahkan kedudukan dinasti Mamluk adalah perilaku buruk para sultan seperti penipuan, pembunuhan, pembantaian, kekejaman, penipuan, dan perilaku tidak bermoral. Misalnya, Sultan Al-Muzaffar Al-Man Ibnu Al-Musaid adalah seorang pemabuk melakukan berbagai perbuatan keji yang melampaui batas.